Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Selain itu, Xiaoyan juga mendapatkan keuntungan ketiga karena dia juga mendapatkan topeng Changmengxi yang tertinggal setelah dia menghancurkannya. Namun Xiaoyan tidak berniat untuk mengeluarkan topeng ini, setidaknya untuk saat ini. Bagaimanapun dia masih tidak mengerti apa fungsi topeng. Jadi dia harus menyimpannya terlebih dahulu untuk menyelidiki apakah jika dia memakai topeng ini, dia juga bisa menjadi Changmengxi. Atau apakah Changmengxi adalah manusia atau dewa? Jika Changmengxi adalah boneka, maka seharusnya ada yang mengendalikannya. Hanya saja jika Xiaoyan ingin mengetahui jawabannya, maka Xiaoyan hanya bisa membawa topeng tersebut dalam pertemuan alam dewa kekacauan. Tapi hanya ada sedikit informasi yang bisa dikumpulkan. Karena bahkan Huachan yang telah mengejar Changmengxi berkali-kali belum mendapatkan informasi yang berguna. Namun setelah Xiaoyan merasakan kekuatan yang kuat, setelah semuanya kembali aslinya, rasa kesenjangan ini masih agak sulit diterima oleh Xiaoyan. Dan dia bahkan tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu untuk sementara waktu. Saya benar-benar tidak menyangka dengan kekuatan Anda saat ini, Anda masih bisa mengalahkan Changmengxi. Baiklah, pertama beritahu saya apa yang Anda ketahui, kata Ye Beijing sambil tersenyum, seolah-olah dia telah bersiap menertawakan ratu. Jelas Ye Beijing selalu merasa bahwa ratu tidak akan mengetahui banyak informasi ini. Bagaimanapun dia bukan anggota dalam pertemuan alam dewa kekacauan. Hanya saja Xiaoyan juga tidak yakin tentang masalah ini. Bagaimanapun juga ada banyak keberadaan di alam dewa kekacauan dan pertemuan di alam dewa kekacauan tempat Xiaoyan berada itu hanya seperti puncak gunung es di alam dewa kekacauan. Adapun seperti apa alam dewa kekacauan, Xiaoyan hanya melihatnya sekali. Ini tidak seperti dunia biasa, tetapi lebih seperti kekacauan dan ruangnya bahkan lebih berbeda. Namun satu-satunya hal yang membuat Xiaoyan terkesan adalah seorang raja yang duduk di antara mereka yang bersujud dan pilar yang sepertinya melintasi seluruh alam dewa kekacauan. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Lagi pula saya tidak mengenal Anda, kata ratu sambil menatap Ye Beijing sambil tersenyum jahat. Bagaimanapun, meskipun hanya dengan satu kata, informasi tentang kepala divisi kehancuran memang sangat berharga. Terlepas apakah ratu benar-benar mengetahuinya atau tidak, berita seperti itu pasti tidak akan terungkap dengan mudah. Tapi dengan ini, Xiaoyan juga menemukan bahwa kedua wanita ini masih belum bisa bersama. Jadi Xiaoyan harus membicarakan banyak hal sendirian. Tetapi ketika ratu berbicara tentang Changmengxi, Xiaoyan tidak terkejut sama sekali. Karena secara intuitif Xiaoyan tahu bahwa ratu benar-benar mengetahui sesuatu tentang Changmengxi. Oleh karena itu, meskipun ratu bukan anggota pertemuan alam dewa kekacauan, tidak mengherankan jika dia mengetahui keberadaan Changmengxi. Namun Xiaoyan selalu merasa bahwa ratu tidak sesederhana itu. Karena apa yang terjadi di dunia sensi membuat Xiaoyan merasa semakin aneh. Dia merasa bahwa kesenjangan kekuatan di seluruh dunia sensi tidak tepat. Seolah-olah di dunia sensi agak terlalu lemah, bahkan dunia kuno dewa iblis abadi dapat menarik begitu banyak dewa abadi untuk memperkuat dunia sensi. Jadi, di manakah orang yang kuat di keabadian dewa dari dunia sensi berada? Secara logika, sensi seharusnya lebih kuat daripada dunia kuno dewa iblis abadi. Tapi mengapa hanya ada sedikit orang-orang kuat di keabadian dewa di dewa ini? Memikirkan hal ini, Xiaoyan sangat bingung. Namun setelah melihat ekspresi ratu, Xiaoyan juga memiliki tebakan yang samar-samar di dalam hatinya, bahwa semua ini adalah permainan catur. Tetapi ketika Xiaoyan tidak mau bergabung dengan permainan tersebut, dia akhirnya dipaksa untuk bergabung dalam permainan ini. Ketika kami sampai di markas besar Taishu, saya tidak tahu Anda harus berpura-pura menjadi apa, dan saya tidak mengetahuinya. Ye Beijing terus bersenandung. Namun ratu hanya tersenyum ketika mendengar ini dan berhenti menjawab. Kemudian dia meninggalkan Ye Beijing sendirian yang merajuk.
Tepat ketika Soyen merasa situasinya akan menjadi tidak terkendali lagi, tiba-tiba sebuah suara siulan datang dari ujung jauh. Ayah! Sebuah panggilan akrab terdengar di telinga Soyen. Jelas Xiao Yueli adalah putri Soyen yang sangat dekat dengannya. Dan dia juga berulang kali menjadi penyelamat hidup Soyen di saat paling kritis. Jadi setelah mengetahui situasi yang dihadapi Soyen, dia datang lebih dulu. Yueli! Soyen mengulurkan tangannya dengan air mata berlinang, kemudian menggerakkan tubuhnya dan terbang ke depan dan berpelukan erat di udara. Seolah-olah mereka telah mengalami perpisahan hidup dan mati yang sangat panjang. Ayah, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Xiao Yueli dengan khawatir. Jangan khawatir, ayah baik-baik saja. Sambil berbicara, Xiaoyan menyentuh kepala Xiao Yueli. Kemudian Xiao Yueli melihat sekeliling dan melihat bintang-bintang yang runtuh. Saat keduanya sedang berbicara, lebih dari selusin bahtera dari alam dewa kuno juga tiba dengan suara gemuruh. Kemudian Qiyun dan lainnya melangkah maju secara berurutan, menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Namun saat melihat ekspresi kekhawatiran Qiyun, hati Xiaoyan juga cukup tersentuh. Jangan khawatir, kakak laki-laki, saya tidak apa-apa. Sebelum Xiaoyan selesai berbicara, sosok Qiyun tiba-tiba melewati Xiaoyan dan langsung menuju ke arah ratu. Yang mulia ratu, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Qiyun sambil menangkupkan tinjunya dan hormat. Tepat ketika Xiaoyan tertegun melihat sikap Qiyun, sebuah lengan seperti gunung meraung ke arahnya dan langsung memeluknya erat. Adik laki-laki, senang rasanya Anda masih hidup, kata Rancang dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, semua orang dari tim Fearless juga mendatangi Xiaoyan satu demi satu dengan ekspresi khawatir di mata mereka. Sekarang tidak apa-apa, jadi jangan khawatir. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi di sini. Adik laki-laki, Anda pasti pernah mengalami pertempuran yang sangat brutal dan berdarah dengan Taisu. Sekarang kemana mereka pergi? Saya akan mencabik-cabiknya. Sambil berteriak, Rancang berbalik dan melihat sekeliling. Sekarang selain beberapa prajurit Taisu yang tampaknya seperti boneka tak bernyawa, hanya ada sekitar selusin parit dewa kekosongan yang tersisa. Lindungi semuanya di sini dan jangan hancurkan karena kita bisa mempelajari teknologi Taisu. Gumam Xiaoyan perlahan. Bagaimanapun dia harus mengakui bahwa Taisu memang telah terlalu maju dalam teknologi Minghe. Dengan sumber daya yang memadai, para pejuang Taisu ini mungkin dapat memainkan peran yang menentukan. Karena dengan baju besi dewa palsu dan kekuatan penggunanya berada di keabadian kaisar. Mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat sehingga mereka dapat dengan cepat melenyapkan makhluk hidup di sebuah bintang. Sehingga membuat seluruh sensi menjadi sunyi. Dan setelah Taisu mendapatkan sumber daya dari sensi, mereka melakukan beberapa upaya baru dan mulai mengubah monster dan binatang ganas. Dan kemudian dia dikendalikan oleh Taisu. Mungkin kegagalan terbesar Taisu kali ini adalah Suju tidak pernah berpikir bahwa jika terbelahnya akan dikendalikan oleh Xiaoyan, adapun sisanya itu masih berada dalam kisaran kerugian yang dapat diterima. Hanya saja Xiaoyan tidak menyangka bahwa Taisu akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung hanya untuk menemukannya dan membunuhnya, yang merupakan rencana paling kritis. Jadi tidak heran jika Ratu meminta Xiaoyan untuk meninggalkan dunia sensi dan pergi ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi untuk sementara. Dengan cara ini, itu tidak hanya memberi waktu pada Ratu untuk membuat beberapa pengaturan. Tapi hal ini juga membuat Taisu tidak dapat menemukan Xiaoyan untuk waktu yang lama. Hanya saja meskipun hal ini bisa menunda waktu dan membiarkan Xiaoyan berkembang, tetapi ini juga menyebabkan kerusakan besar pada ribuan makhluk di dunia sensi. Yang menyebabkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dikosongkan dan dihancurkan. Adapun apa tujuan ratu yang sebenarnya, Xiaoyan belum mengetahuinya. Bagaimanapun keberadaan Xiaoyan masih seperti bidak catur. Dia sangat ingin memahami semua ini. Hanya saja kecuali Xiaoyan bisa menjadi orang yang sangat kuat, dia bisa keluar dari permainan catur.
Pada saat ini, banyak sosok yang tak terhitung jumlahnya keluar dari bahtera alam dewa kuno dan segera mengerumuni dewa kekosongan Taisu. Karena langkah selanjutnya adalah mereka ingin menggunakan dewa kekosongan Taisu ini untuk membentuk kembali bintang-bintang yang hancur sebanyak mungkin. Setelah Keyun dan yang lainnya tiba, Ratu duduk dan segera melakukan pengaturan untuk memulihkan semangat juang. Bagaimanapun seluruh kekosongan di Lautan Barat mengalami kerusakan paling parah. Tetapi jika ada sumber daya yang cukup, semuanya akan pulih dengan sangat cepat. Pada saat ini, tampaknya semuanya telah menjadi tenang, seolah-olah Senshi telah mengalahkan Taisu. Meskipun Suen juga mengerti bahwa perang sesungguhnya belum dimulai. Tapi setidaknya ada yang dilihat Suen. Sekarang, Senshi tidak melihat adanya harapan untuk menang. Karena orang kuat di Senshi sangat langka. Begitu penghalang dunia ditembus, seperti dunia kuno Dewa Iblis abadi, perang skala besar akan benar-benar pecah. Maka Suen juga apakah Senshi memiliki kemampuan untuk melawannya? Ketika saatnya tiba. Setelah Suen memikirkan hal ini, dia juga memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi di sini. Namun semakin banyak rancang mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa Suen telah mati 2 kali dalam pertempuran ini. Tanpa diduga, Taisu menangkap Ratu karena dia ingin menggunakan Ratu untuk membunuh adik laki-lakinya. Ketika Rancang dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, matanya menunjukkan pikirannya. Karena sebenarnya Ratu telah menolak menjadi tamu dan Taisu telah lama menjadi kura-kura di dalam guci. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.